Minyak bumi ialah sepelapukan fosil tumbuhan dan hewan pada jutaan tahun yang lalu. Organisme tersebut membusuk oleh mikroorganisme dan terkubur dalam lapisan kulit bumi. Minyak bumi sering disebut emas cair karena nilainya yang sangat tinggi. Pertanian, industri, transportasi, dan sistem-sistem komunikasi sangat bergantung pada bahan bakar ini sehingga berpengaruh pada seluruh kegiatan suatu bangsa. Sedangkan pengertian gas bumi adalah seproses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Selanjutnya, tiga teori pembentukan migas. Yang pertama ada teori biogenetik atau organik, yaitu proses pembentukan dari hewan dan tumbuhan yang mati beberapa tahun yang lalu, yang terkubur dari endapan lumpur. Yang kedua, teori anorganik. Migas terbentuk akibat aktivitas bakteri, unsur-unsur oksigen, belerang, dan nitrogen dari zat-zat organik yang terkubur akibat adanya aktivitas bakteri berubah menjadi zat seperti minyak yang berisi hidrogen. Yang terakhir ada teori dari duplex. Teori ini berpaduan antara teori biogenetik dan teori anorganik, di mana migas terbentuk dari organisme hewan dan minyak bumi terbentuk dari organisme nabati. Karakter migas yang pertama memiliki beberapa resiko ekonomi yang tinggi, karena pada tahap produksi memerlukan waktu balik modal yang lama, walaupun keuntungan yang diraih kemungkinannya besar. Yang kedua, tingginya isu bahaya kerja baik pada tahap eksplorasi maupun produksi, karena bisa dilakukan di wilayah terpencil. Dan yang terakhir itu, tenaga kerja di industri migas banyak menggunakan kontraktor. Kesehatan dan keselamatan kerja industri minyak dan gas terdiri dari yang pertama, hindari dari kontak langsung bahan kimia. Yang kedua, gunakan alat pelindung diri seperti kacamata untuk melindungi mata. Yang ketiga, hindari kontak cium langsung atau menghirup bahan kimia. Yang keempat, gunakan jas laboratorium untuk melindungi pakaian. Yang kelima, gunakan sepatu safety untuk melindungi kaki. Yang keenam, dilarang memakai perhiasan yang dapat merusak bahan kimia. Dan yang terakhir, pekerja jika berambut panjang harus diikat. Macam-macam alat pelindung diri dalam bidang konstruksi dan migas. Yang pertama, alat pelindung kepala. Pelindung kepala atau safety helmet berfungsi melindungi kepala dari benda keras, pukulan dan benturan, terjatuh dan terkena arus listrik. Helm pelindung harus terbuat dari bahan yang keras, cukup tebal, dan terdapat tali pengikat helm. Yang kedua, pelindung muka dan mata atau face shield. Face shield berfungsi melindungi muka dan mata dari percikan benda-benda kecil, lemparan benda-benda panas, pengaruh cahaya, serta melindungi muka dari pengaruh radiasi tertentu. Selain face shield, APD lain bisa menggunakan kacamata untuk melindungi mata. Yang ketiga ada pelindung telinga. Untuk melindungi telinga dari suara yang terlalu bising, digunakan dua macam APD. Ada earplug dan earmuff. Earplug atau sumbat telinga merupakan APD yang berfungsi melindungi telinga dari suara-suara yang terlalu bising. Bahan ini bisa terbuat dari karet, plastik keras, plastik yang lunak, lilin, dan kapas. Pada umumnya, jenis karet dan plastik lunak yang sering digunakan karena bisa menyesuaikan dengan bentuk lubang telinga. Earmuff atau tutup telinga mempunyai fungsi yang sama dengan earplug. Earmuff terbentuk seperti headset. Yang keempat ada pelindung pernafasan. Masker pernafasan digunakan pada saat fogging dan pekerjaan berdebu. Tujuan masker adalah mencegah masuknya debu dan udara kotor ke pernafasan. Umumnya, masker yang digunakan berbahan kain. Tapi, jika memasuki area yang banyak mengandung debu partikel logam serta gas yang berbahaya, harus menggunakan masker jenis respirator. Masker respirator mempunyai fungsi yang sangat vital dalam menjaga udara yang masuk ke paru-paru kita. Banyak perusahaan menganggap remeh hal ini, yang mengakibatkan timbulnya penyakit radang pernafasan dan bisa berakibat kematian. Yang kelima ada pelindung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi keselamatan tangan dari benda panas dan mengurangi cedera akibat benturan benda keras. Ada berbagai macam sarung tangan berdasarkan bahannya, yaitu sarung tangan berbahan kulit untuk pekerjaan pengelasan, pemotongan, penyambungan tali baja, serta yang berkaitan dengan pekerjaan rigger. Sarung tangan berbahan vinyl untuk pekerjaan dengan zat kimia. Sarung tangan berbahan karet untuk pekerjaan listrik, dan yang terakhir sarung tangan berbahan kain untuk pekerjaan ringan. Untuk alat pelindung diri yang selanjutnya ada pelindung kaki atau sepatu safety untuk melindungi keselamatan kaki dari benturan benda keras serta mengurangi resiko dari tertimpa dan kejatuhan benda keras lainnya. Ada berbagai macam sepatu safety, yaitu
Safety shoes dengan bahan kulit untuk pekerjaan berat dan rawan benturan, rubber boot dengan bahan karet untuk pekerjaan daerah basah, dan yang terakhir itu electrical shoes dengan bahan karet untuk pekerjaan listrik. Alat pelindung yang ketujuh, pelindung badan. Ada 3 macam APD yang termasuk dalam pelindung badan, yaitu full body harness. Body harness adalah pelindung diri yang wajib digunakan untuk pekerjaan pada ketinggian di atas 1,5 meter. Tujuannya adalah melindungi diri dari kemungkinan jatuh atau terpeleset. Lalu ada rompi. Rompi digunakan untuk melindungi badan. Selain itu, garis yang ada di rompi juga merupakan tanda supaya pekerja terlihat di kondisi ruangan yang minim cahaya. Selanjutnya ada pelampung. Jika seorang pekerja konstruksi melakukan pekerjaan di sekitar perairan dalam atau di atas air laut, pelampung merupakan APD yang harus dipakai. Pelampung berfungsi melindungi pengguna yang bekerja di atas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam atau mengatur keterampungan pengguna agar tidak berada pada posisi tenggelam atau melayang di dalam air. Sarana ketiga merupakan fasilitas yang harus tersedia di lokasi proyek konstruksi dan migas untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja. Oleh karena itu, ada sarana kesehatan dan keselamatan kerja seperti yang pertama yaitu tersedia sarana cuci mata dan tangan. Sarana ini digunakan untuk membersihkan diri setelah bekerja. Air pada fasilitas ini harus bersih dan bisa melayani semua pekerja. Yang kedua itu tersedianya ruang istirahat dan makan untuk pekerja. Adanya fasilitas ini membuat pekerja dapat beristirahat saat lelah dan menjaga kualitas makanan dari debu atau kotoran. Yang ketiga tersedia fasilitas toilet dan kebersihan. Penyebaran penyakit seringkali bermula dari sanitasi yang buruk. Air seni dan kotoran manusia yang dibuang sembarangan merupakan media penularan penyakit. Oleh karena itu, fasilitas sanitasi harus disediakan. Yang keempat, tersedianya fasilitas APAR. Bahaya kebakaran dapat terjadi sewaktu-waktu, sehingga perlengkapan pemadam kebakaran harus selalu tersedia. Yang kelima, tersedia kotak P3K. Kotak P3K merupakan perlengkapan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. Kotak P3K dianjurkan terdiri dari kapas, perban, plester, obat luka bakar, kasap, gelas cuci mata, aquades, obat tetes mata, obat merah, revanol, alkohol 70%, balsam, peniti, gunting, pinset, dan sarung tangan karet. Dan yang keenam, evacuation site atau akses pintu evakuasi tanpa halangan. Pintu darurat harus dapat mengevakuasi pekerja dengan cepat apabila terjadi bencana. Oleh karena itu, pintu harus diberi tanda evakuasi, penerangan yang cukup, dan tanpa ada halangan atau barang-barang. Yang ketujuh, ketersediaan air putih. Pada kondisi normal, manusia perlu minum air sekitar 2-2,5 liter. Kekurangan minum menyebabkan dehidrasi, mudah sakit, dan hilangnya konsentrasi. Demikian menghindari itu, setiap pekerja konstruksi wajib menyediakan air putih yang cukup bagi pekerja. Yang kedelapan, tersedia barak kerja. Barak kerja merupakan rumah sementara atau tempat tinggal bagi pekerja yang menginap di lokasi proyek. Barak pekerja harus disediakan dengan kondisi yang nyaman, baik dan rapi, supaya pekerja dapat beristirahat dengan baik. Pemulihan tenaga pekerja merupakan hal yang penting karena salah satu penyebab kecelakaan kerja adalah hilangnya konsentrasi pekerja akibat terlalu capek.